Allah wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi adadana ma fi ilmika salatan daiman bidawami mulki. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu maulana azim. Kemudian daripada itu yang selalu kita muliakan al-mukarram guru kita, para mursyid, para khalifah, ini imamah, alim ulama, para ustaz. Umumnya kita yang hadir pada malam hari ini hamba pilihan Allah, para tamu Allah, para kekasih Allah, yang insyaAllah kita selalu dalam ridha dan cintanya Rasulullah SAW. Untuk itu marilah kita senantiasa hanya berbanyak berserah diri kepada Allah, dengan jalan banyak mengingat Allah, dan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Dengan kita banyak mengingat Allah dan berselawat kepada Rasul, sehingga terasalah nikmat Allah pada diri. Dengan merasakan nikmat Allah pada diri, barulah muncul rasa syukur kepada Allah. Terucaplah kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang berhak menerima hanyalah Allah, karena Allah maha sempurna, pantas untuk dipuji. Kemudian selawat beserta salam-salam rindu kita selalu tercurah kepada yang kita rindukan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba Ruhi Sayyidina Ahmad Ruhullah, yang telah menunggu kita di pintu surga, di tepi sungai Kausar, menunggu kehadiran kita untuk masuk bersama beliau kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita yang hadir pada malam hari ini diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dengan demikian insya Allah kita akan dicari nanti di yaumil mahsyar. Kalau kita baca syafaat Rasulullah SAW, setiap kita ingin mendapatkan syafaatnya. Syafaat Rasul itu Bapak dan Ibu terbagi kepada dua. Ada syafaat umum, ada syafaat spesial. Kalau Bapak Ibu memilih yang umum atau yang spesial? Tentu yang spesial. Apa itu syafaat umum? Siapapun dapat. Yang terpenting ada di hatinya rasa cinta kepada Rasul. Ada di hatinya meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Baik mereka itu bermaksiat, baik mereka itu tidak melaksanakan perintah Allah, tapi ada keyakinan dalam dirinya bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Muhammad, maka itu syafaat umum namanya. Jadi kalau untuk mendapatkan syafaat khusus atau istimewa, tentu orang-orang yang istimewa pula. Siapakah mereka yang akan mendapatkan syafaat istimewa itu? Tentu orang-orang yang terbanyak selawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dalam sehari berapa Bapak Ibu selawat? Banyak. Sampai 1000. Nah, tidak banyak namun.
Kalau banyak Bapak dan Ibu berarti tidak terhitung. Jadi kalau masih bisa dihitung banyak. Jadi kita beramal selawat mungkin ada angka-angka, itu istilahnya latihan. Tapi ujung dari selawat itu banyaknya tidak dihitung, tidak terhitung. Jadi ini alat ukurnya Bapak dan Ibu. Inginkah kita mendapatkan syafaat terbaik? Inginkah kita mendapatkan syafaat istimewa? Alat ukurnya terbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di mana selawat kita baru Bapak dan Ibu? Tentu kita seorang-seorang yang tahu bara kita selawat sehari. Jadi selawat itu maksudnya bukan banyaknya dalam artian tabacilai. Banyak dalam artian dengan penuh cinta dan rindu. Bagaimana tumbuh cinta dan rindu? Maknanya adalah kenallah dahulu dengan Muhammad itu sendiri. Kalau sudah kenal dengan Rasul, dengan Muhammad, barulah tumbuh cinta. Berselawat karena cinta, berselawat karena rindu. Tidak baitong-etong oleh Bapak dan Ibu-ibu. Kenapa? Senang menyebu, suku menyebu. Yang dicinta pasti senang kita baca-baca Bapak dan Ibu. Tidak baitong-etong Bapak dan Ibu. Jadi intinya supaya banyak kita berselawat itu, kenallah terlebih dahulu dengan yang kita selawati, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, lah kita dengar kajian sebentar aku, baik dari Ustaz Al dan Ustaz Abel, telah menyampaikan kajian kepada kita bersama. Jadi kajiannya, inti kajiannya tak lain dan tak bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana bisa copek kembali kepada Allah, jalan menuju Allah. Jadi kini Bapak dan Ibu, kitalah berada di akhir tahun. Akhir tahun kan 2 hari lagi lebih kurang. Berpisah dengan 2023, kali tinggalnya akan datang tahun baru 2024. Kantor-kantor pemerintahan kini sibuk menutup pembukuan, pelaporan pertanggungjawaban apa yang telah dikerjakan di kantor itu selama setahun. Orang menggalih pun demikian. Metong labo rugi di akhir tahun. Bara zakat yang harus dikeluarkan. Bara labo galih kini. Balabokah atau rugi? Kalau seorang yang menggalih mengerti cara menggalih, pasti tahunya kalau galih ko balabo atau rugi. Kalau seandainya galihnya rugi, tentunya baca balik ke belakang kenapa dek rugi galih. Kalau lebih untung, tentu untuk tahun muka akan ditingkatkan caranya lebih godang untungnya. Begitu prinsip orang menggalih di akhir tahun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kita bersama-sama hendak perhatikan. Kita ibarat ke muka bumi, ibarat orang menggalih. Kita cari dari awal tahun 1 Januari 2023 sampai malam kini di akhir tahun. Kita ibarat anak dagang Bapak dan Ibu. Keadaan kita hidup kita setahun kini. Apakah kita menjadi orang yang celaka? Apakah kita menjadi orang yang merugi? Apakah kita menjadi orang yang beruntung? Atau menjadi orang yang menang? Di mana posisi, Pak? Siapakah orang yang celaka? Orang yang celaka tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Maksiat saja. Celaka oleh Bapak dan Ibu.
Rugi godang. Siapakah orang yang merugi? Seimbang. Tidak balabu kali. Sembayang rajin, empuk rajin juga, bergonjang rajin juga, puasa rajin, minyak bermaksiat rajin juga, seimbang. Sama baik dan buruk ikut orang merugi. Kemudian orang yang beruntung lah banyak kebaikannya daripada yang buruk. Lah banyak amal baiknya daripada amal buruk. Beruntung. Kemudian level yang terakhir, level tertinggi orang yang menang. Siapakah orang yang menang itu? Tak sedikit pun ada noda, tak sedikit pun ada maksiat pada dirinya. Semua kebaikan. Iko ompik golongan manusia, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mencolik diri awak. Di mana posisi awak kini kau berada? Lai bisa Bapak Ibu tahu? Lai. Di mana? Cilako, rugi, untung atau menang? Untung. Walaupun kita beruntung, tapi jangan pernah merasa beruntung. Bagaimana memahami yakinkan diri ke orang yang celaka? Ya celaka ambo ya Allah. Tak ada nah amanah elok cik dia. Sembayang je ekor puluh ni ya Allah. Sembayang nak nama dia cucu kusyuk tak ada. Pengona nak kau engkau. Lai puasa boleh tak je ni ya Allah. Lai berzakat ria puluh ya Allah. Tak ada dah celakalah pak kira bapak kali. Pahami diriku orang celaka. Kenapa? Supaya tumbuh motivasi. Makanya Allah bersumpah wal asri demi masa. Allah sumpahi masuk, bersumpah Allah ke masuk ke bapak dan ibu. Para masuk. Masuk kini, masuk potang, masuk bisik, masuk akhirat, masuk. Dia ada alam tu masa kamu. Demi masa. Innal insana lafihus. Manusia itu dalam keadaan rugi. Tiba malam Allah bersumpah. Wal laili demi malam. Bersumpah ya Allah untuk malam. Tiba kata fajar, al-fajar, wal fajri. Bersumpah je Allah itu. Tiba subuh, wasubhi, bersumpah je. Siang hari, wat duha, bersumpah je. Tiba sore ketu asar, wal asri. Demi waktu asar. Jadi di setiap masa itu Allah sumpahi. Manusia itu dimanapun masuknya rugi. Kata Allah. Solat rugi juga. Puasa lah rugi juga. Lah suluk rugi juga. Jadi Bapak Ibu, berhentilah menjadi orang rugi. Apalagi orang celaka. Jadi siapa yang tak rugi itu? Illal ladzina amanu. Sesungguhnya mereka manusia itu yang lebih iman. Wa amilus sholihah. Mengerjakan amal soleh. Wa tawasaw bil haq. Menyampaikan dengan hak dan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dengan kesabaran. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, orang yang tak rugi itu kata Allah, yang pertama beriman, beramal soleh, menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Ompik macamku dalam suratku, manusia ku tak merugi. Imanlah kita bahas petang Bapak dan Ibu di pekan petang. Jadi siapa yang bisa mengerjakan amal soleh?
Tentu orang yang beriman. Iman yang mana? Iman al-yakin. Apa itu iman al-yakin? Iman tanpa syarat. Apa maksud iman tanpa syarat? Raditu billahi rabba. Aku ridho ya Allah bertuhan kepadamu. Apapun yang kau berikan itu terbaik untukku ya Allah. Tanpa syarat. Dan kau lebih dapat pahala kau dia selawat dia. Tu tanpa syarat tak nama. Ada kau dia godang pahala menentu ilmu mai duduk lolok aja dapat pahala. Kau itu tanpa syarat nama. Itu boleh-boleh aja Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang menang, tanpa syarat iman al-yakin. Kalaulah iman al-yakin tanpa syarat wa amilus sholihah, dia akan mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh. Puasa, solat, itu nak amal soleh. Puasa Ramadan nak amal soleh. Solat 5 waktu nak amal soleh. Itu kewajiban awak. Yang dikatakan amal soleh itu secara syariat adalah amalan sunnah. Yang maha wajib pada sunnah? Maha yang sunnah? Yang wajib? Yang wajib bagi saja nang sunat iyo baboli. Koi kita kalau Bapak Ibu, Bapak duduk situ, minta air putih dah. Habis 5 kali, bayar tak? Tak teh manis je dah. Kau naik 3,000. Jadi kondak nak minum teh manis nak bar. Karena sunat. Tapi dek baboli. Jadi orang-orang yang mengerjakan amal sunat itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang kayu sebenarnya. Contoh hidup, makan wajib, minum wajib, rumah wajib, pakaian wajib. Itu nak wajib semua satu. Tapi kok tagak bonda. Kondak na bonda kan awal. Siapa bisa melionda? Tentu orang yang piti. Siapa bisa melioto? Tentu orang yang piti. Siapa bisa beli HP, beli sofa segala macam? Tentu orang yang piti. Begitu pula lah amal sunnah. Siapa yang bisa mengerjakan amal sunnah itu? Tentu orang-orang yang telah al-yakin, telah keimanannya, kayu keimanan dalam diri Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita mengaku saja kini bahasa kita adalah orang yang rugi di tahun kini. Ya Bu? Tapi walaupun rugi, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Allah akan memenuhi balik kalau kita mau kembali kepada Allah. Kita colik diri kita bersama-sama, terlebih diri yang berpribadi, Bapak Ibu. Amalan, ibadah kita secara zahiriah syariat. Ambolah dulu Bapak dan Ibu. Semakin hari semakin mandi. Semakin hari semakin kurang amal yang kita lakukan. Kok lagi sampai umur di tahun 24. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Selagi masih diberi kesempatan oleh Allah. Selagi masih diberi kekuatan oleh Allah Bapak Ibu. Berusahalah kita bersama-sama untuk solat di belakang imam. Sebelum kita disolatkan di muka imam. Ya Bu, kita akan solat usia di muka imam. Sebelum kita disolatkan nanti di muka imam. Berusahalah kini ketika tenaga dari diri Allah. Ketika kekuatan masih, kesihatan masih diberi Allah. Berusahalah untuk solat di belakang imam. Namun, usaha dan muka tu. Yang kedua Bapak dan Ibu, ketika mata le menolak juga, ketika le badan selesai juga, mari rutinkan baca Quran di rumah seorang-seorang walaupun 1 ayat. Sebelum Al-Quran itu dibacakan ke kita, itulah tabuju di tengah rumah. Tiba orang zalik takziah baca Yasin.
Baca Quran. Ya, sebelum dibacakan Quran kawan, mari kita baca Quran dulu Bapak dan Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika oleh badan selesai ini Bapak berusahalah untuk datang berjemaah ke surau atau ke masjid sebelum waktunya nanti itu kali gotong orang ke masjid. Kalau masih bisa berjalan gini, kalau masih bisa ada kekuatan ni, mari kita berusaha untuk datang berjemaah ke masjid sebelum kita bertandu nanti ke masjid Bapak. Dan yang ketiga, yang keempat, selagi masih bisa bersedekah. Walaupun dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau lebih saja bersedekah, legak 1,000. Bersedekahlah sebelum datang penyesalan nanti. Bermiliar orang di alam barzah, Bapak dan Ibu. Ingin kembali ke dunia. Mengapa ingin kembali? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kenapa? Bukan untuk nak solat dia, nak puasa dia, nak berzikirnya. Kami kabar sedekah, ya Allah. Jangan sogan-sogan bersedekah, Pak Ibu. Sebelum penyesalan datang. Kalau seandainya Allah bukakanlah hijab kawat kepada saudara kita di alam barzah dan gini. Itu penyesalan. Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia, ya Allah. Hamba boleh punya sawah, kamu sedekahkan. Hamba boleh punya kambing, kamu sedekahkan. Hamba boleh punya inak, kamu sedekahkan, ya Allah. Itu penyesalan. Kalau kita baca penyesalan, jangankan penyesalan di dunia, penyesalan di alam barzah pun, kalau seandainya Allah izinkannya kembali ke dunia, maka orang yang di alam barzah pun tak lo ngaku begitu Bapak. Abalah bayu yang apa suai. Dan nyata kita dalam kubur, yo diizinkan oleh Allah kembali ke dunia balik ke dosa. Niscaya kalian pun tak akan melakukan apa yang telah dijanjikan kata Allah. Begitulah sifat kita Bapak dan Ibu. Kita rasa-rasa lah kalau tidak. Dia tengok dulu pih dia dari ku dia tidak. Ya ada itu kan kau sehat dan balik dia buat ibadah. Alah sehat tak susur. Begitu dalam bazar umur itu Bapak. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, nyata kita lah orang yang celaka, orang yang betul yang celaka Bapak Ibu. Maka apa kata Allah sampaikan tadi? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hoi nanlah maraso cilaku. Hei nan banyak dosa kata Allah. Allah panggil manusia yang banyak dosa. Ayat itu memanggil manusia yang banyak dosa. Ambo tanya Bapak Ibu yang hadir pada malam kini, Bapak Ibu banyak dosa tidak? Iyo, berarti nama awak dosa. Diimbau adalah, hai dosa, hai manusia yang berdosa. Itu dong ngal. Kalau tak tahu ngapo kak. Kalau pokak walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Karena punya hati dan tak ada faham, punya mata tak mencolik, punya telinga tapi pokah. Diimbau oleh Allah berdosa untuk aju. Kenapa dipanggil Allah? Untuk apa? Wasaru basagiro lah. Bacopik-copik lah. Pernah? Mendapatkan ampunan Allah. Kenapa disuruh Allah copik? Karena sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Siapa yang akan kembali kepada Allah? Orang yang mendapatkan ampunan Allah akan kembali kepada Allah. Orang yang tak mendapatkan ampunan Allah tak akan kembali kepada Allah.
Jadi untuk kembali kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, dapatkan ampunan Allah dahulu, baru kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu, iyalah kita amalkan itu. La basagiro kita minta ampun. Allah minta ampun Bapak Ibu ke Allah. Allah bertobat. Allah pertama minta ampun. Allah minta ampun tu. Kalau lah leda pun Allah enggak. Allah berjanji. Siapa yang minta ampun, pasti Allah ampuni. Banyak ragu dekat Allah. Bapak Ibu lah minta ampun lu. Allah, leda ampun Allah. Lain. Banyak Allah janji. Kan itu harusnya. Kau takut lu ngecek. Tapi Allah janji. Siapa yang minta ampun kepadaku, ku ampuni Allah. Sebanyak apapun dosanya, ampunanku lebih luas, kata Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran dua Pak dan Ibu. Siapa yang bersyukur, ditambah Allah. Siapa yang minta, diberi oleh Allah. Siapa yang minta ampun, diampuni oleh Allah. Bapak Ibu kok ragu je Allah? Masalahnya, Bapak Ibu saja ragu. Kalau kita ragu, Allah letakkan keraguan itu kawak. Maka itu asli lewat. Ragu. Berarti tidak percaya Ibu ke Allah nama kita ke Allah. Kenapa muncul keraguan? Karena mungkin cara awak tak pandai. Karena minta ampun mungkin Allah kau tak terima. Wak minta ampun juga. Tak tahu deh. Tak ada rasa tu kaki bapak dan ibu. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita minta ampun, Allah ampuni. Kalau kita meminta berdoa, Allah boleh. Ud'uni ya, astajib lakum. Allah boleh. Bila diberi oleh Allah, kata Nabi, Bapak dan Ibu, setiap doa hamba-hamba Allah, setiap doa umatku, kata Nabi, pasti ditunaikan di Allah dengan catatan tidak tergesa-gesa. Awak kan tergesa-gesa namanya. Apa maksud tergesa-gesa? Tahu Bapak Ibu tergesa-gesa tak? Tergesa-gesa. Pada ondun je lah ya Allah hakwa. Dia lah banyak selawat dia. Jadi naman satu hari ya. Naman pula banyak. Naman wakiah. Soki indah. Duha lah puluh. Soki balik indah je. Aku tergesa-gesa. Kalau ada kita pada itu. Ibarat doa tadilah menyundul langit. Dia ada perasaan pada itu. Jatuh turun balik. Berulang tak pangkar lagi. Itu sebab Bapak Ibu dia tak kunjung untuk berkabur doa dia. Awak tergesa-gesa. Dengan syarat tidak tergesa-gesa. Mintalah ke Allah. Allah lebih tahu waktu dan topiknya. Pasti ditunaikan di Allah dengan catatan tidak tergesa-gesa. Faham maksud tergesa-gesa? Tak kunjung tu muka ada. Yang murah ada orang ni. Awak lah murah ni. Duha lah berapa tahun baman. Wakiah lah berapa tahun puluh. Contohnya, kalau soki pahit je. Tak kunjung hutang tambah banyak tu lagi. Itu contohnya. Itu tergesa-gesa namu. Jangan sampai tergesa-gesa. Kembali ke taubat caku Bapak Ibu. Bagaimana membuktikan keyakinan itu dosa kita diampuni di Allah? Apa bukti supaya keyakinan itu tumbuh? Ada tanda diberikan di Allah kalau Bapak dan Ibu. Sebelum kita minta ampun, apa kalimat-kalimat minta ampun itu apa? Astagfirullahaladzim. 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 Itu kalimat taubat.
nan tobat tu tubuh, tobat. Jadi bahasa Arab tobat itu Bapak Ibu, kembali kepada Allah. Itu yang tobat sebenar. Kembali kepada Allah. Itu yang tobat. Allah kembali. Disitulah ampunan Allah kada kita dapat. Kita alun kembali, alun tobat le, dan tobat cukup kembali. Awak alun kembali le. Astagfirullah dibaca le, dia kena. Tobat tu kembali kepada Allah. Allah kembali, ampunan Allah baru kita rasakan dapat dan ini. Baca kembali. Tentu kalbu dulu isi enti. Kalbu dikembalikan balik kepada Allah. Kalbu hanya nama Allah. Ikut pintu gerbang tak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Kalaulah kalbu hanya nama Allah, ikulah pintu kembali kepada Allah. Disitulah kalimah astagfirullah cakuri baca. Ketikulah kembali, ketikulah tobat kepada Allah. Dan hasil dari tobat itu, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan disediakan dan kembalilah kepada bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, Allah beri sekali surga seluas langit dan bumi. Allah dapat surga. Allah lun. Mana itu surga? Biqalbin salim. Hati yang selamat. Hati yang lapang. Iko yang surga Bapak dan Ibu. Karena dosa itu di hati. Dosa itu di hati. Kalaulah ada dosa sompi hati. Kalau tak ada dosa lapang hati jaga Bapak dan Ibu. Itu yang surga. Biqalbin salim, hati yang selamat. Asal-asalah Bapak Ibu setelah bertobat kepada Allah, setelah minta ampun kepada Allah, hati dia lapang nak. Kalau kita bahas masalah hati Bapak Ibu, hati ko banyak macam-macam, tapi yang mau bagi hati seko dua je deh. Hati terbagi dua. Dicontohkan, contoh. Yang pertama, hati itu ibarat hati tobek nan tonang. Hati tobek nan tonang. Kan tonang itu tobek nak. Yang kedua, hati lautan yang luas dan bergelombang dan bertsunami dan bertopan dan berbadai di situ. Dua contoh hati. Hati tobek je, hati lautan je yang bergelombang. Kalaulah seandainya dipilih Bapak Ibu disuruh memilih, mana ketujuh dia Bapak Ibu, hati tobek nan tonang atau hati laut nan bergelombang? Ibu suka mah? Tenang. Hati laut, hati tobek. Hati tobek. Hati tobek. Iyo. Hati laut ada? Sangene yang hati laut banyak dan hati tobek. Banyak pilih hati tobek tonang. Hati laut bergelombang, bertopan, bertsunami lagi situ. Ia tak lomak hati laut. Ia luas tapi bergelombang. Di sekolah kita banyak takicuh di zaman kini Bapak Ibu. Bak pantun abak ambo nak pandai main mak ni. Kebun bunga di jam godang ni tak pandai kau dah. Apa itu kaki bapak tadi. Kebun bunga di jam godang ada. Nak pandai mau pantun itu mau kasut pantun. Tak kicuh dek kulit, tak kicuh dek merek. Lupa jo isi. Maya dikatakan hati tobek nan tonang. Lebih tobek kini di halaman. Nah,
air nak tukar-tukar. Masuk sabuk melapung. Masuk batu jadi je. Masuk rantiang di timur ni. Aju nan masuk. Somak tobek caku. Akhirnya tobek hijau wayi ni. Jangan lek bapak dan ibu ikan ke situ. Awak ikan tu sogan hidup di situ. Kok tahu pula kita tobek mah aku ikan. Tobek itu dia nak makan ikan. Kenapa? Air tobek cakuan aku. Tenang je dia. Bapak ibu malam kini kita wirid untuk je dia. Hayya 'alas solat. Untuk je topik tu. Tenang je dia. Busuk air topik. Ya tak? Bila nak tukar-tukar air. Apa maksud air nak tukar? Nak perpoi pula dia menongang-nongang kaji. Nak tukar air topik tu. Lama je lo dia sini ni. Alah busuk air tobek caku bapak ibu. Bernama hati. Hati busuk. Tenang aja. Kita cari hati laut. Luas bergelombang. Nan gelombang ombak tu di topi aja sebenarnya. Tidak, tengah nak gelombang tu yo. Kenapa laut tu berombak? Kenapa ada angin? Kenapa ada badai? Mana tsunami di laut tu? Apa tujuannya? Tujuannya tak lain dan tak bukan. Di tengah laut tu tak boleh ada sampah. Menyampakkan segala sampah ke tepi. Coliklah ibu Firaun musyrik tahun 5. Pergilah ke pantai dia. Tunggu ke tunggu. Saruk ke saruk. Berserak tu dia. Di pantai, ya tak? Balik itu. Dia ombak cakup. Dibawalah saruk ke tepi. Sehingga akibatnya. Di tengah laut dan tonang. Jonih taruh air laut cakup. Apa maksud bapak dan ibu? Bagi kita yang nak mencari jalan menuju Allah. Yang nak bertobat kepada Allah. Maka tunggu tsunami kata ibu. Tunggu ujian Allah akan datang. Apa tujuan Allah menguji? Supaya tak campak dosa ke tepi. Supaya hati orang berhadap kepada Allah. Itu tujuan ujian tu bapak dan ibu. Ya laut tu gelombang. Jadi berarti gelombang-gelombang tu ujian dia awak. Ujian hidup awak. Adonan tsunami, nabi garang. Ada topan, ada badai, ada ombak. Berbagai macam. Tergantung jo kualitas iman awak. Itu ujian diberi Allah. Dan tsunami dia ibu. Tentu lebih godang pula keimanan. Lebih kuat lah keimanan ni. Dawak sehingga ombak lah ni. Tidak ombak sehingga ni aja. Sebab apa? Iman kita godang. Tapi kalau iman sekolah tinggi bapak ibu. Tsunami nanti bu. Tsunami. Dalam lah. Datangnya bersilih berganti. Sod yang ada masalah. Tiba dah sini. Balik-limpik tiba bapak dan ibu. Serangannya sebalik. Jadi bapak ibu-ibu. Apa tujuan gelombang itu? Membersihkan laut dan tengah laut itu. Sehingga tercampak sampah ke tepi. Apa tujuan ujian Allah? Membersihkan hati yang kotor. Maka tercampak dosa ke tepi. Maka duduklah Nur Muhammad dalam kalbu. Tampak kalimat Allah. Itu maksudnya. Jangan takut je uji ni. Kau takut, ya jauh lah tak ada ujian ni. Jauh lah tak ada penyakit ni. Nah, aku jauh nama tu. Sedangkan itu adalah alat untuk memperkuat, memperbersih rohani bapak dan ibu. Jadi maaf ini, betulkah? Hati topik, hati laut. Kalau hati laut, tunggu tsunami. Ya tahu tak? Iya bapak ibu, kau kalau ke hati laut juga. Biarlah ombak tu tak banyak ombak. Biarlah tsunami itu sampan saja yang kita pokok. Sampan. Kalimah la ilaha illallah. Pakokoh sampan leka tsunami dan namun nak kababat yo bapak dan ibu. Dirauk si kayu rotan, parau kasangka balam,
Malah lauk dijadikan sompan 50 kopaka karam. Nah, si lauk si kayu rotan. Dirauk kesangka balam. Kalaulah lauk dijadikan sompan 50 kopaka karam. Aku kopa jo dia karam wa. Adi maksudnya apa? Kalimah la ilaha illallah sako. Aja nawak dia la hilangkanlah sekali. Itu maksudnya. Hilanglah dalam kalimat la. Kalau kita dia baru berarti bersampan terasa. Doyak itu. Tapi kalau lauk dijadikan sampan 50 kopaka karam. Berendanglah kita di apa di musibah. Melabuna kita di ujian Allah. Orang mak juga nak apa dengan ibu. Kenapa? Karena lauk tu nak kena karam. Dan sampan dia ke karam juga. Jadi lauk tu yang kadedikan kita sampan. Bahasa supaya lauk tu bisa sampan. Kalimah la ilaha illallah khalisun. Kau dengan khalis. Apa itu khalis maksudnya? Khalis maksud bapak dan ibu. Khalisun. Khalisun. Khalis tu maknanya adalah mentiadakan nama selain pada nama Allah di kalbu. Itu khalis semua. Tak ada lain nama. Hanya nama Allah di kalbu. Apa yang dikatakan khalis ya Bapak dan Ibu. Kalaulah nama Allah di kalbu. Akulah umpama ibarat lah bansu. Lah menjadikan lauk sampan semua. Jadi Bapak Ibu. Merekalah kehidupan. Kita banyak tak kicuh dek merek. Banyak tak kicuh dek merek. Banyak tak kicuh dek bungkusan. Begitu pula nanti di akhir zaman. Kita jangan sampai tak kicuh dek bungkusan. Nanti di akhir zaman Bapak Ibu dua saja ni. Jalan Dajjal je, jalan Imam Mahdi je. Pengikut Dajjal je, pengikut Imam Mahdi. Bungkusan pengikut Dajjal. Kau pakai sorban dek kau. Pakai sorban juga. Hadis gagah. Habis Quran. Hadis banyak. Kitab selesai. Bungkusannya nak alang. Boleh jadinya pengikut Dajjal. Abang ni beda ni. Seandainya kita hidup di zaman itu, banyak ibu membedakan mana yang pengikut Mahdi, mana yang Dajjal. Ini saya beda tak? Bahasa boleh. Jangan sampai tak kicu. Tak kicu dia bungkusan. Aku yo buya gagah nak kaji melepak-lepak ni gitu kan. Sorban dak alang, hadis banyak dapat dia habis Quran. Sebenarnya Dajjal, pengikut Dajjal. Makanya ikut maksud Bapak Ibu jangan sampai terkicau dek bungkusan. Jadi bahasa rohnya di akhir zaman Nabi mengetahui Mahdi tadi. Kunci pertama, kalbu berasin. Kalbu yang kenal dengan kalbu. Ketika sampai di zaman itu nanti Bapak Ibu, kita duduk dengan kalbu yang berhadap kepada Allah. Kalau tak ada sinyal dengan itu, aku pengikut Mahdi itu cara ketika itunya. Kalau ada sinyal, berarti kau adalah pengikut Imam Mahdi. Ikut tentara Al-Mahdi. Ada kontak sinyal. Kalbu yang kenal dengan kalbu. Ruh yang kenal dengan ruh. Jasad yang kenal dengan jasad. Di kalbu kunti Bapak Ibu. Makanya di akhir zaman ke Bapak dan Ibu. Kita ko. Maka ujian di akhir zaman. Bukanlah ujian makan ni. Bukan ujian ekonomi. Tapi ujian kalbu. Kenapa Allah uji kalbu-kalbu orang ke Bapak Ibu? Karena Allah ingin kalbu aku. Apa tujuan Allah supaya kalbu kuat? Supaya nak jalih siapa nanti yang akan diturun. Jadi beruntung orang-orang yang selalu diuji kalbu oleh Allah Bapa. Ujian kalbu, hendak kata tuju dengo. Datang terus, nak kelomak dati tiba terus. Yang mana itu nak mengko je tiba. Itu kira. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau kalbu le diuji Allah. Berarti Allah mempersiapkan kalbu kita untuk kuat. Jangan ditolak itu terima rancak-rancak. Ya Allah dia Tuhan. Betul. Allah dia Tuhan. Betul je. Jangan pernah kita para wali Allah Bapak Ibu nak pernah berdoa untuk mencabut penyakit. Contoh jago dibaca oleh Ustaz jago Nabi Yunus kan. Kan tak ada Nabi Yunus ingin diminta keluar dari bau ikan ya Allah. Karena itu kan. Mengaku Nabi Yunus jago salah di situ Allah nolong. Inilah zalim membawa ya Allah. Tanya yo membawa ya Allah. Di situ Allah nolong.
Tak minta. Siapa-siapa yang meminta, siapa-siapa yang ingin keluar dari masalah, campaklah masalah kau tuan. Campaklah penyakit kau ya Allah. Contoh kan? Berarti akan datang je penyakit baru kau ni. Tiba je masalah baru. Malah lebih bayu kau lewat dah. Seharusnya para wali Allah apabila datang masalah, apabila datang yang penyakit, ya Allah, hamba ridha ya Allah, hamba terima penyakit kau ya Allah, hamba terima masalah kau ya Allah, tapi tolong tunjukkan hamba bagaimana cara untuk menghadapi, beri hamba kekuatan untuk menghadapi. Itu cara bapak dari. Jadi kalau di bawah ini adalah kekuatan untuk menghadapi lomak lah jam. Angka selama kau kan indak kita kadunya kakak, malah kakak ni, kakak kadun. Akak singkir. Akadukan kepada Allah. Jadi bagi kita Bapak Ibu yang masih menolak pemberian Allah, jawapannya ruhani belum bangun. Ruhani belum dewasa. Tapi berarti diri masih dikuasai akal, hati dan nafsu. Kalau nyalah menerima, berarti ruhani sedang berfungsi. Itu alat ukur kita bersama Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita kejar ampunan Allah, ya. Kita kejar ampunan Allah kini-kini. Sebelum tutup buku, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersihkan buku itu dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Antarkan ingatan kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Kenapa doa kita tak dikabulkan? Uda'uni kan itu. Apa tu makna uda'uni? Menyeru Allah. Serulah Allah. Berarti membawa Allah sebenarnya kan? Doa tu senang membawa Allah. Memanggil Allah tu sebenarnya doa. Menyeru Allah. Menyeru Allah. Kenapa tak diimbau Allah? Kita panggil Allah Bapak Ibu. Banyak terasa kehadiran Allah. Ya, sebabnya tu. Kenapa? Karena kita tidak mengkondisikan diri untuk menerima kehadiran Allah dalam diri. Kondisikanlah diri itu dulu. Insya Allah akan terasa kita jo Allah tu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan ampun Allah, wa jannatin arduhas samawati wa ard, akan diberikan surga seluas langit dan bumi. Apa itu surga? Hati yang lapang. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalaulah lapang hati, barulah hanya berserah diri kepada Allah. Kenapa hati lapang? Karena dalam hati tadi sudah ada nama yang maha lapang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa berserah diri kepada Allah. Kalaulah berserah diri kepada Allah, allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, makanya akan memberikan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah padanya. Sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang, dalam keadaan selesai, piti sudah banyak, utang tak ada, dia bagi. Wad-dharra, dalam keadaan sempit. Utang tu nyak piti, nyak nak ada. Kalau tak ada piti, awak tak suka, bagi juga. Dalam keadaan sempit. Mana lebih dipandang di Allah kekira Bapak dan Ibu? Dalam keadaan lapang atau sempit? Tentu dalam keadaan sempit Bapak dan Ibu. Dalam keadaan sempit, siapa yang bisa melakukan tu? Tentu orang yang mendapatkan ampunan Allah. Wakazimina ghaiza. Itulah orang-orang yang dapat ampunan Allah. Wakazimina ghaiza. Mereka menahan dirinya. Menahan amarahnya. Menahan perkataan-perkataan yang tidak diridai oleh Allah. Menahan supaya dan tersinggung orang. Menahan supaya jangan bergunjing. Menahan supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ialah pukul seboleh. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bersedekahlah ketika lebih bisa bersedekah. Sebelum nanti kita berada di alam barzah. Di alam barzah nanti Bapak Ibu, penyesalan mayat dalam kubur itu adalah kembali ke dunia ingin bersedekah, baik dalam keadaan lapang walaupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit tentu lebih mulia daripada dalam keadaan lapang Bapak dan Ibu.
Jadi nanti kita ke alam barzah bersama-sama, ya tak? Ya. Apa itu barzah? Alam barzah tu. Ha? Barzah tu maknanya pemisah. Alam pemisah antara dunia dan alam akhirat. Pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi mati itu tu Bapak Ibu. Kita kata mati je kau tak? Mati tu dia tahu. Ana mati dia. Mati itu sebenarnya Bapak dan Ibu berpisah. Berpisah dengan yang dicinta. Itu mati. Yang dicinta tu. Kalau jadi memutuskan, ini memisahkan diri di dunia, itu yang mati ya. Itu sakit mati dia. Maka jangan dicintai di dunia ni, tak akan mati dia deh. Hakikat ni. Kenapa? Kalau kita hanya cinta kepada Allah, bila Allah akan misah je, Pak. Tak sakit-sakit mati itu deh. Dia maksudnya. Jadi mati itu yang menyakitkan, memutuskan rasa. Tak putus cinta ke dia, mana sakit ya? Maka buanglah cinta di hati kau kepada seluruh alam, cukup hanya Allah dan Rasul. Kalaulah ke situ cinta, maka takkan pernah terputus oleh Bapak dan Ibu. Tak pernah sakit dia, itu kira pemahamannya. Jadi mati itu pemutus, pemisah. Memisahkan diri, itu hakikat mati sebenarnya, memutuskan dengan yang dicinta. Sana cinta dunia kan? Itu sebenarnya yang takut mati ni, mati meninggal ni, dah anak dia ni, dah laki dia ni, aku nak takut. Jadi beralihlah cinta kepada Allah, maka rasa takut mati itu tidak ada. Kemudian Bapak Ibu, sikit lain, masalah mati juga, setiap diri akan merasakan mati. Betul kan? Iya tak? Yang merasakan mati itu siapa? Kalian barang. Diri yang maha. Diri yang maha yang akan merasakan mati. Yang akan merasakan mati itu, diri itu jiwa. Jiwa itu maha. Kita bagi dulu nak jalih Bapak Ibu. Akal, hati, dan nafsu. Itu yang akan merasakan mati. Ada cilai di diri, bukan di dalam diri, tapi meliputi diri. Meliputi diri gua. Tapi tidak di dalam diri, tidak di luar diri, tapi meliputi diri. Apa itu? Ruh. Ruh tidak dalam diri, bukan di luar, bukan di dalam, tapi dia meliputi. Ruh itu nak bertopik. Yas'alunaka 'anir ruhi kulli amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Di mana itu? Dalam urusan Allah. Jadi ruh itu yang tak merasa matinya. Ruh itu tak merasa mati deh. Supaya jangan merasa mati, kenal ruh. Man arafa nafsa faqad arafa rabba. Siapa yang kenal dengan dirinya akan kenal dengan Allah. Siapa yang kenal dengan ruh akan kenal dengan Allah. Ruh syakun tidak. Jadi yang innalillah, yang datang dari Allah tu, yang kembali kepada Allah tu, cuma ruh. Yang datang dari Allah, ruh. Kembali, ruh. Kenapa? Ruh tu sejak diciptakan, datang dari Allah, tetap dari Allah. Ikulah makna. Di mana kini? Dari mana engkau? Sedang dari Allah. Kini di mana? Sedang dari Allah. Siapa tu yang sedang dari Allah? Ruh. Awak enggak. Awak sedang jadi dunia. Dan ke mana setelah itu? Terserah Allah. Kata ruh. Itu ruh yang berkata. Itu kerja ruh. Tapi kalau kita Bapak Ibu enggak. Dari mana? Ya dari Allah. Kini mah. Tak tentu je bangkaan aja. Rekor tak? Tak merokok, tak serugu. Tak tentu. Kalau ganti bakar. Itu menawak kan? Jadi ruh cakap. Jadi supaya merasakan akal hati mati cakap. Maka mutu qabla antabut. Kembalikan akal. Jadi ruh tadi yang ditiupkan oleh Allah. Membawa tunyo. Di bawahnya akal, di bawahnya hati, di bawahnya nafsu. Maka bertebarlah jadi muka bumi itu buat kau.
Lalu lupa jodoh satu nak connect ni kamu maksudnya. Akhirnya kadoni madok aka, la kadoni madok na posu, la kamudi madok tinggal jonan membawa caku. Nanti ruh tadi yang dipanggil dia mutmainah tu ruh. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, ruh kembalilah. Ruh nak kembali kepada Allah. Kok tinggal wak di sekolah malaikat maut kamu judai. Kok tinggal jiwa wak. Kok tinggal nafsu wak bapak dan ibu. Di sekolah malaikat nan ka mencabut nyawa dia sakit. Tapi kok joruh kita ndak sakit do. Ruh tu tetap jo Allah. Menyambung wak kembali wak kepada ruh. Ikutnya katakan mutu ke belah antah mutu. Kembalikanlah jiwa wak tadi kepada ruh yang kenal jo Allah. Baca kembali temah cara kalbu tadi diisi dengan nama Allah. Akhirnya masuk kepada afal, akhirnya masuk kepada sifat, akhirnya masuk kepada sir, akhirnya masuk kepada ruh itu sendiri Bapak dan Ibu. Ini bertahap-tahap masuk. Awak masih main di kulit-kulit je, di kulit kalbu. Tu wajarnya mukallibal qulub balik-balik bangun awak, balik-balik zikir cakap. Kenapa? Masih di kulit. Nak masuk, belum masuk sebenarnya. Ingin masuk. Kalau seandainya seseorang tadi lah masuk ke dalam lapisan kedua, makanya lah bergelar wali Allah. Tapi kalau di kulit baru Bapak Ibu, wali am nama. Belak balik lah ada nama Allah di kalbu. Lah tetap tu wali am. Masuk ke dalam lah wali khusus. Kenapa? Lah masuk kepada af'al. Jadi menjadi wali itu Bapak Ibu menjadi kekasih Allah itu Bapak Ibu. Intinya, lah ingin Bapak Ibu jadi kekasih Allah. Lah ingin jadi wali. Siapa itu wali? Kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan keramat. Bukan yang nak tolok dek dan tajam. Bukan tak bisa dibakar. Bukan bisa tobang. Bukan itu wali Allah. Wali Allah itu adalah istiqomah. Istiqomah dalam ibadah. Itu nama wali Allah. Kalau seseorang istiqomah dalam ibadah, makanya dapatkan warid. Apa itu warid? Warid itu adalah di kalbu. Fis sudur. Al-ilmu fis sudur. Ilmu yang langsung dari Allah masuk ke dalam kalbu. Itu nama warid itu Bapak dan Ibu. Siapa yang dapat warid? Orang yang rajin berwirid. Orang yang istiqomah berwirid. Jadi para kekasih Allah itu jalannya mah. Yang jelas wali Allah itu adalah ahli zikir. Orang yang berzikir. Tetapi untuk menjadi wali Allah itu tidak mutlak adalah orang-orang yang berzikir. Beda. Ahli wali Allah itu pasti orang ahli zikir. Tetapi untuk mencapai wali Allah itu tidak mutlak mereka itu adalah orang-orang yang berzikir. Jadilah kita Bapak Ibu berusaha kita untuk menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah itulah topik kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kita sudah kamu. Jadi kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan membacakan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kata yang salah yang tak pada tempatnya, kami bersama-sama minta maaf kepada kita bersama-sama Bapak Ibu. Saling maafkan Kemudian kepada Allah kita bersama-sama mohon semoga kehadiran kita bersama-sama di sini adalah penyebab kita dimasukkan oleh Allah kepada golongan-golongan hambanya bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nasibi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.